Bismillahirrahmanirrahim. Sobat Pitutur yang mulia, Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas pada hari ini, puasa tentunya dengan sebaik-baiknya. Sobat Pitutur yang mulia, di dalam malam-malam terakhir puasa Ramadan, Allah berjanji akan diberikan pembebasan api neraka bagi mereka yang berpuasa dengan keyakinan sepenuhnya iman dan memperbaiki diri. Di dalam memperbaiki diri ini bukan perkara mudah dan bukan juga sulit. Tidak mudah bagi yang memang sudah menjadi habit atau kebiasaan berkelimang akan penyakit rohani, kecuali ada karunia kasih sayang yang khusus dari Allah Ta'ala. Mudah bagi yang memang telah memiliki bakat dan kebiasaan senantiasa berperilaku lurus. Karena ada penyakit rohani dengan berbagai tingkatan, dari yang rendah sampai yang paling parah. Dengki, iri, ria, angkuh, sombong, kikir, pemarah, pengumpat, dan munafik. Nah, untuk yang munafik ini, kategori yang sudah paling akut. Jika kita mau memperhatikan, hampir di dalam diri orang munafik terdapat segala macam keburukan penyakit rohani. Dengan kata lain, munafik adalah muara dari sifat buruk rohani. Begitu berbahayanya sifat ini sampai-sampai Allah Ta'ala mewanti-wanti kita agar menjauhi sifat yang satu ini dan diabadikan dalam awal-awal ayat surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka berkata, kami pun telah beriman. Tetapi apabila mereka pergi kepada pemimpin-pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami beserta kamu, kami hanya berolok-olok. Al-Baqarah surat 2 ayat 15. Sobat Pitutur yang mulia, sifat ini tidak muncul begitu saja. Dia adalah puncak dari segala keburukan yang telah bertahun-tahun dilakukan. Maka perlu bertahun-tahun pula mengikis habis sifat-sifat yang membentuknya. Atau ada karunia Rahman Rahim Allah Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu sabdanya, beliau juga membantu kita untuk mengidentifikasi sifat munafik ini agar kita menyadarinya, mewaspadainya, dan memperbaikinya jika itu ada dalam diri kita. Ayatul munafiki salasun, idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda orang munafik itu 3. Apabila ia berucap berdusta, jika membuat janji mengingkari, dan jika dipercayai mengkhianati. Hadis diriwayatkan Bukhari. Maka jika 3 tanda yang ada dalam hadis tersebut ada dalam diri kita, maka jangan menunggu besok untuk memperbaikinya. Dan jika itu ada pada diri saudara kita, maka segera nasihatkanlah. Karena ini juga sangat berbahaya bagi orang di sekelilingnya. Puasa tentunya menjadi momentum yang sangat tepat untuk kita
mengkritik diri kita sendiri, segala kelemahan dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk dibukakan. Dan Allah Ta'ala juga membukakan pintu kemudahan berupa taubat dari segala kelemahan diri pada bulan ini. Karena di dalam puasa atau sholat sekalipun, sifat munafik itu senantiasa menyertai. Dia laiknya benalu yang tumbuh pada tanaman yang unggul. Di dalam hadis lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa in soma wa shola wa za'ama annahu muslimin. Dan apabila ia mengerjakan puasa dan sholat, ia menyangka bahwa dirinya seorang muslim. Hadis riwayat Muslim. Begitu halusnya penyakit hati ini, bisa jadi melebihi COVID-19. Karena gejalanya terlihat, namun banyak kali ditemukan pengidapnya tidak merasa sudah begitu akutnya virus kemunafikan bercokol di dalam dirinya. Sering dijumpai ketika dipaparkan tanda-tandanya, orang tersebut tidak mengakui kelemahannya akan kemunafikan di dalam dirinya. Penghargaan bagi orang-orang munafik ini pun tidak main-main, sebagaimana dia menempati makom penyakit rohani yang sangat tinggi, maka Allah Ta'ala mengganjarnya dengan sesuatu yang istimewa. Apa itu? Kita dapat membacanya dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di bagian paling bawah dari api, dan engkau tidak akan pernah mendapatkan penolong bagi mereka. An-Nisa surat 4 ayat 146. Jelas sekali dari ayat ini bagaimana Allah Ta'ala sangat membenci sifat munafik. Terlebih itu ada dalam diri hamba yang mengimaninya. Kerasnya celaan Al-Quran terhadap orang-orang munafik merupakan satu sangkalan yang lugas terhadap tuduhan bahwa Al-Quran menganjurkan pengikutnya untuk menyebarkan Islam dengan pedang. Jika seseorang terpaksa menerima Islam bertentangan dengan kehendaknya, ia sama sekali tidak akan menjadi seorang mukmin yang sejati. Mudah-mudahan di akhir puasa Ramadan dan di tengah pandemik ini, Allah Ta'ala mengaruniai kekuatan dan karunia-Nya untuk kita mampu menjauhkan diri dari sifat kemunafikan, sehingga kita dapat dihindarkannya dari api neraka selama-lamanya. Allahumma ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi